cek-cek lainnya mungkin nambah lagi. Terus cek, oh ya cek golongan darah. Nanti kalian misal kalau hamil, ada yang udah pernah hamil toh, mesti di puskesmas dicek toh itu dia bebas hepatitis B enggak, terus bebas HIV apa enggak, terus golongan darahnya buat apa, biar nanti kalau melahirkan kok tiba-tiba perdarahan, jadi sudah siap nanti, oh udah tahu golongan saya ini misal B, jadi nanti biar donor darahnya langsung didatangkan segera, nggak perlu ngecek-ngecek nunggu lagi, soalnya ini urusannya sama nyawa ya, waktunya harus cepat. Itu sih, itu nanti Oke, Ki ada yang kenapa sih? nanya lagi Ki Ya, monggo. dari Iski Amalia. Tanya dong Mas Dokter, tanda-tanda sejak dini adanya miom, kista kanker rahim apa aja? Maksudnya sebelum dokter diagnosa bahwa dia punya penyakit tersebut gitu. Kalau miom kan biasanya karena hormonal ya, hormonal berarti pertama bisa siklus mensnya gimana, normal enggak, normalnya kan kalau cewek 28 hari ya atau sebulan ya, itu dihitung normal nggak teratur, kalau nggak teratur itu curiga ada sesuatu di situ, satu itu, dua mensnya berapa lama, apakah cuma sehari atau lebih dari 7 hari. Nah kalau lebih dari 7 hari kan perdarahannya banyak lah, darah yang keluar lebih dari 7 hari kok keluar terus, nah itu bisa curiga ada miom. Terus darah yang keluar tuh darahnya banyak apa sedikit, itu juga bisa tahu, kan normalnya mungkin sedang-sedang biasa aja ya, tergantung harinya, hari keempat atau hari ketiga mungkin pas lagi banyak-banyaknya. Nah tapi kalau dari hari pertama sampai ke-7 kok banyak terus darahnya, nah itu curiga bisa ada miom atau kiska kanker di dalam rahim. Terus diraba di bagian perut bawah ya, kamu merasa ada benjolan apa enggak? Memang kalau diraba saya rasa susah sih, lebih validnya tahunya itu pasti ada benjolan apa enggak harus lewat pemeriksaan, misalnya USG atau pemeriksaan ronsen, itu kalau buat tahu pastinya. Jadi pertama apa sih, biar enggak biar tahu kita kena miom apa kista kanker, dari keluhan dulu, sering keputihan apa enggak, mensnya gimana, teratur enggak, darah yang mens keluar gimana. Terus kalau nggak ada keluhan itu ya saya rasa nggak ada kecurigaan mengarah ke miom atau ke keganasan di bagian rahim. Gitu. Ada Tanya lagi? lagi. Monggo. Iya. Oh. Tadi kan ciri-cirinya yang dari siklus menstruasi gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan normalnya 28 hari gitu. Ya. Lah, kalau dalam agama Islam, ya di kitab itu kan ada disebutkan kalau normalnya itu paling cepat 15 hari gitu. Ya, beda-beda sih setiap wanita, tapi keseluruhan Ya. biasanya itu. Kan aku sendiri pernah periksa ke dokter gitu. Karena mensnya itu siklusnya cepet banget, tapi tuh dokternya tuh masih mengatakan itu normal kayak gitu. Padahal itu sebulan itu bisa keluar lebih dari 2 minggu gitu. Lebih dari 2 minggu. Lah, terus kalau pas head itu nyeri sakit kayak gitu. Sakit Itu banget. maksudnya kalau yang tanda-tanda yang begitu menonjol itu apa sih? Apakah hanya ada dalam siklus mens itu atau nyeri headnya itu? Tak kira kan kayak nyeri head terus siklus yang mungkin sebulan 2 kali keluarnya itu kan masih normal gitu kan, masih banyak yang dialami oleh wanita lain gitu. Terus keputihan juga kan hal yang biasa dialami oleh perempuan. Dan selama
itu masih normal kan nggak ada masalah gitu kan, Dok? Ya, jadi kan tiap wanita kan beda-beda siklusnya. Nggak pasti sih, nggak pasti 28 hari. Cuman rata-ratanya memang 28 hari dari literatur. Kadang ada yang 20 hari, ada yang 21 hari, ya beda-beda tiap orang. Jadi makanya itu tiap orang beda-beda. Nah, kalau untuk diagnosis pastinya dari miom, nggak bisa dari keluhan satu itu aja. Jadi harus dilengkapi sama pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lab sama USG. Jadi kalau cuma dari keluhan saya kok cuma ini tapi tanpa ada pembuktian dari pemeriksaan penunjang lab ya nggak bisa, harus ada pemeriksaannya. Jadi Periksanya gimana? ya Cara bisa periksanya buat tahu. ya itu ke bagian ginekologi, ke spesialis kandungan. Kamu cerita, Dok, saya mau punya keluhan ini. Saya mensnya nggak teratur, terus kalau kali periksa nyeri banget. ya. Ya Kalau gimana? kayak gitu berarti di dokter kandungan kayak gitu ya? Ya, Jadi nggak semuanya yang periksa di dokter kandungan itu yang cuma hamil enggak. Kandungan tuh atau bisa untuk dewasa yang sama yang hamil. biasanya kan yang Bisa. Itu khusus, pokoknya bagian kandungan tuh luas untuk yang wanita itu terutama. Itu bagian kandungan. Kalau untuk miom-miom bisa dicek. terus untuknya biar nggak sampai dok. Gimana? Cegah itu biar nggak dapet sebelum adanya diagnosa. Cara mencegahnya dok, cara mencegah biar nggak apa ya? Ya sejak dini kita rawat dulu gitu, biar nggak sampai ada diagnosa kamu dinyatakan miom atau kista ataupun yang lainnya gitu. Ya, jadi kalau miom kan rata-rata hormonal ya dari dalam tubuh. Jadi ya sangat sulit saya rasa untuk gimana sih nyegahnya atau gimana kan soalnya hormonal. Jadi dari dalam tubuh kita sendiri susah untuk dideteksi dini. Biasanya muncul-muncul kok udah gede. Biasanya kayak gitu memang kalau pasien-pasien pada miom. Mungkin keluhan awalnya ya tadi di masalah headnya. Iya. Oke, I see. Thank you. Oke. Ki, ada yang nanya lagi, Ki. Apa? Aku yang nanya ya. Ya, enggak. Kan tadi kan sebelum nikah katanya kan cek penyakit kayak HIV dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan cek dia mandul atau enggak sebelum nikah itu bisa nggak sih, Ki? Kan tujuannya nikah kan salah satunya kan biar dapat keturunan gitu kan. Biar nggak kayak di sinetron Indosiar kayak gitu. Ya. Oke. Hamzah. Nggak salah, pertanyaannya bagus pertanyaannya. Jadi kita tidak dulu kondangan. Pengertian kemandulan atau infertilitas ya. Infertilitas itu kan kondisi di mana suami istri sudah melakukan hubungan minimal setengah tahun, seminggu 3 kali, dan diejakulasikan ke dalam vaginanya, tapi tidak membuahkan hasil atau tidak hamil-hamil. Jadi udah melakukan itu dulu apa belum? Jadi hubungan seksnya minimal seminggu 3 kali, keluarnya di dalam, terus menikah, ya harus sudah menikah lah. Terus udah hamil apa belum? Dicek. Paling enggak nunggu setengah tahun. Jadi kalau misal sebelum nikah dicek infertil, ya bisa sih enggak apa-apa, cuman mahal dan buat apa? Kalau memang mungkin ada riwayat dari keluarga ya dicek enggak apa-apa, tapi kalau selagi enggak ada riwayat dari keluarga
menurut saya enggak usah boros, buang-buang duit. Nah, terus untuk cek kemandulannya gimana sih? Kemandulan itu kan bisa 50-50 ya, 50 dari perempuan, 50 dari laki-laki. Kalau dari perempuan bisa dicek nanti hormonalnya, kadar hormonalnya gimana, terus cek eh, cek kapasitas telurnya, telur di ovariumnya gimana, normal nggak keluarnya. Terus dicek ada infeksi menular seksual nggak, soalnya itu sangat faktor besar dari infeksi menular seksual. Nah, terus kalau dari cowok diperiksa spermanya gimana? Dalam misal satu kali ejakulasi, jumlah spermanya minimal harus 40 juta sperma. Terus eh, kekentalannya gimana? Terus volumenya berapa? Minimal 2 cc. Nah, mungkin kalau dari laki-laki spermanya nggak bagus, nggak bergerak, nggak punya ekor, mati, jadi nggak bisa jalan sampai ke telur di rahim perempuan, bisa mandul seperti itu. Jadi menurut saya kalau mau cek infertilitas atau kemandulan, monggo nggak apa-apa, cuman buat apa aja gitu loh. Kalau nggak ada riwayat dari keluarga atau mungkin karena sering IMS, kalau terlalu sering infeksi menular, dicek sih nggak apa-apa. Berarti kemungkinan besar itu mandul karena keturunan ya, Ki? Ada beberapa. Karena kan eh, kalau pada laki-laki kan spermanya nggak bisa gerak, itu kan karena genetik dan nggak bisa dirubah. Tapi tenang, dunia kedokteran kan udah maju. Sekarang banyak program bayi tabung, inseminasi buatan itu. Jadi nanti spermanya laki-laki diambil dari testisnya, terus telurnya dari perempuan diambil di ovariumnya, lalu dilakukan fertilisasi di luar, ditemuin sperma sama telurnya di lab. Kalau udah jadi, udah ketemu, udah mulai membelah-membelah, baru dimasukkan ke rahimnya. Bayi tabung ya, tapi padahal memang nggak murah, ratusan juta. Gimana Za? Jelas? Apa tetap? Jelas, jelas, Ki. Ini masih ada 3 pertanyaan, Ki, dan mungkin ada yang masih menahan untuk bertanya, Ki. Monggo tanya. Dari Mas Turoh, ada yang mau nanya langsung? Kalau bisa sih nanya langsung ya. Itu Ade mau aku mau nanya dong, boleh? Boleh. Ade dulu ya, Ade dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Dokter Kiki. Halo. Aku mau nanya, kalau baru-baru ini kan lagi santer ya, WHO kan bilang kalau COVID-19 ini kan bisa jadi bakalan jadi endemik, nggak pandemik lagi. Berarti kan mau nggak mau kita harus siap-siap untuk terbiasa di kehidupan yang new normal ya, kemana-mana harus pakai masker. Halo, suara aku kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Halo. Ya, halo. Dengeran. Lanjut. Dengeran. Ya, pertanyaannya gimana? Nah, sebentar. Aku juga baca jurnal kalau beberapa penelitian itu menemukan virus corona itu di sperma ya. orang yang sudah sembuh COVID sama di plasenta. Nah, kalau menurut Dokter Kiki sendiri, kira-kira persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh kita-kita yang mungkin akan menuju ke pernikahan, juga bagi teman-teman yang udah menikah sendiri dalam melakukan aktivitas seksualnya? Oh ya, jadi tadi corona kan sebabnya karena virus ya. Virus itu sebenarnya penyakit yang bisa sembuh sendiri kalau karena virus, asal ada syaratnya. Syaratnya sistem tubuh, kekebalan tubuh kita harus bagus. Syaratnya harus bagus apa ya tadi, misal gizinya harus baik, makannya harus baik, nggak kena HIV. Soalnya kalau HIV kan itu kan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita secara turun-menurun terus sampai kronis sampai bertahun-tahun. Terus
Saya juga udah baca sih jurnal itu toh, yang katanya ada